Baik, salam buat kita semua. Selamat pagi saudara-saudaraku. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menyambut perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Itulah pengakuan iman kami kepadamu ya Bapa di dalam surga. Satu hal yang kami rindukan di dalam kehidupan kami, ingin selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami selalu berada di hadirat Tuhan karena Roh Kudus yang telah memeteraikan hidup kami dan kami dijadikan anggota-anggota tubuh Kristus yang dipersatukan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari yang baru. Kami sambut dengan pujian-pujian kami. Dan kami sambut dengan hati yang terbuka untuk selalu bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Kami menyambut terlebih ya Tuhan, firman-Mu yang terus meneguhkan hati dan pikiran kami, manusia batiniah kami, terus diperbaharui dari hari ke hari, supaya kami difungsikan di dalam berbagai hal untuk melayani-Mu, memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih, puji Tuhan untuk kita semua. Dan tidak lupa selalu menyapa saudara kita yang selalu bergabung melalui live streaming. Saudara kita Ripo Alamat dari Manado, selamat pagi saudaraku. Dan juga semua yang lainnya yang bergabung melalui live streaming kita dari Facebook. Tuhan memberkati saudara-saudaraku semuanya. Baiklah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan melanjutkan apa yang sudah kita teruskan kemarin berkaitan dengan masih dalam kerangka berpikir bagaimana rancangan Allah yang mulia yang sebelum dunia dijadikan untuk menempatkan kita di dalam gambar kemuliaan Kristus yang surgawi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara mungkin berpikir bahwa ini adalah sebuah pengulangan, tapi percayalah saudara-saudara, ini sangat penting untuk terus memang diulang, karena banyak hal yang harus ditanamkan di dalam batin saudara dan saya, di dalam hati kita, karena Roh Kudus benar-benar ingin memperbaharui akal dan pikiran kita, akal budi kita, supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah di dalam pembaharuan akal budi kita, pikiran kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bisa mengerjakan itu, perubahan-perubahan seperti itu, tidak bisa urusan daging, tidak bisa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, urusan hal-hal dunia tidak akan bisa mencapai itu. Karena itu bukan didasarkan pada pemikiran manusia, tetapi didasarkan pada pikiran Kristus yang surgawi. Amin. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 2 dikatakan, ya, kenakanlah perasaan dan pikiran yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pikiran dan perasaan Kristus Yesus itu ada di mana? Ketika Yesus Kristus ada di bumi, hadir sebagai manusia secara jasmani, secara lahiriah, secara firman yang menjelma menjadi daging. Saudaraku, orang-orang Israel bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus dalam ketaatannya, ya, yang sangat ketat. Dia terus menunjukkan bagaimana Yesus Kristus sebagai anak Allah taat kepada Bapa di surga, dan di dalam tubuhnya, di dalam jasmaninya, Yesus Kristus segala sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan yang bisa disaksikan, dilihat oleh mata, bisa diikuti atau dilihat oleh bangsa Israel. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat atau kita tidak digerakkan oleh
kepercayaan yang seperti itu terhadap Yesus Kristus, karena Yesus Kristus saat ini bekerja adalah sebagai roh yang menghidupkan. Amin. Yesus Kristus tidak bekerja dalam kehidupan manusia saat ini secara fisik, secara jasmani, sebagaimana dia lakukan dulu berbagai macam mujizat-mujizat, berbagai macam hal tanda-tanda keheranan dari perbuatan-perbuatan yang nyata secara aktual, secara fisik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini adalah hal yang sangat berbeda. Saudaraku, yang dilakukan oleh Allah saat ini adalah Dia bekerja melalui kehidupan secara rohani, karena segala apa yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan adalah bagaimana kita menerima yang terbaik. Amin. Yang kekal, yang tidak bersifat sementara. Wah, itu satu hal yang sangat luar biasa dan kita sambut dengan baik. Karena Tuhanlah yang paling tahu memilih apa yang terbaik bagi masa depan kita. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang terbatas, bahkan sangat dibatasi oleh masa lalu kita, masa kehidupan lama kita, maka kita harus terus masuk ke dalam suatu pembaharuan pemikiran kita di dalam Kristus Yesus yang sorgawi, di dalam tubuhnya, tubuh Kristus yang diciptakan sebagai manusia baru. Kita bergerak dan bertumbuh ke arah Dia sebagai kepala, dan kita bertumbuh terus disusun menjadi rapi dalam satu tubuh oleh pekerjaan pelayanan yang kita lakukan sebagai orang-orang yang terhubung dengan tubuh Kristus yang hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita masih menelusuri. Kalau kemarin dikatakan bahwa tujuan daripada Allah untuk menyelamatkan kita adalah supaya kita sampai tiba nanti pada suatu realita kehidupan yang kita akan lihat dipermuliakan, yang kita akan saksikan sendiri, dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara-saudara, dalam kerangka berpikir demikianlah, maka kita bisa memahami maksud dan tujuan perkataan-perkataan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Nah, saudaraku, ada satu kuasa yang supernatural yang dilakukan oleh Roh Kudus untuk menghubungkan jalan pikiran kita menjadi sama seperti jalan pikiran Kristus. Melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui mimpi? Melalui penglihatan-penglihatan? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini semua adalah melalui firman rahasia, firman kebenaran, Yesus Kristus yang telah ditebus dengan sempurna oleh darahnya yang kudus, di mana Allah menaruh di sana hikmatnya. Amin. Allah menaruh di sana bijaksananya Tuhan. Allah menempatkan di sana, di dalam setiap kebenaran firman kasih karunia-Nya yang dibagi dengan tepat. Di sana Roh Kudus berkarya. Amin. Melalui manusia batiniah kita, melalui hati dan pikiran kita, melalui bagian internal, bagian dalam, bagian insight daripada diri kita yang ditempatkan oleh Allah, di mana Roh Kudus tinggal, berdiam, dan memberikan kepada kita penguatan-penguatan, pengertian-pengertian tentang kehendak Allah dan bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ini sesuai dengan pemahaman dan pengertian yang benar yang sudah kita terima melalui kasih karunia-Nya ini. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu mari kita akan lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 2, saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa ini adalah suatu rahasia yang besar. Amin. Apa ini? Kehidupan kita yang ditebus oleh darah Kristus ini membawa dampak yang sangat besar, yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, untuk
menyatakan apa yang Allah kehendaki sementara kita masih tinggal di dunia ini. Tuhan Allah benar-benar ingin memakai hidup kita untuk menjadi saksi kebenarannya yang mulia itu. Amin. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena siapakah kita ini sehingga Tuhan Allah yang Maha Tinggi mau ya mengambil kita, menerima kita, ya, dan memakai hidup kita untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Kalau bukan karena kasih karunia-Nya Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa mengambil bagian dalam satu pekerjaan yang mulia seperti itu. Tapi saudara bersyukurlah karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan begitu saja menghadapi berbagai macam persoalan, liku-liku kehidupan di dunia ini, sementara kita menantikan akan kedatangannya menjemput kita di awan-awan untuk kita menyelesaikan tugas akhir kita di dunia ini. Tapi sementara waktu diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita mempergunakan waktu sedemikian baik dan tidak membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak mendukung kemajuan iman kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2, bagaimana kuasa Kristus bekerja menaungi atas penempatan hidup kita ya di dalam kasih karunia-Nya yang mulia ini. Saudaraku, seperti apa mekanisme daripada cara kerja Roh Kudus, cara kerja Allah membangkitkan spirit kita, membangkitkan semangat kita Bapak Ibu Saudara untuk selalu hidup di dalam kerinduan-kerinduan kita untuk melayani Dia, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dari 1 Korintus pasalnya yang kedua. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 ya. Membaca dari ayatnya yang ke-6, 1 Korintus pasal 2 ya. Saya akan membaca, sungguh pun demikian, di atas perikop Alkitab yang berbahasa Indonesia, kalau saudara bisa melihat di situ, ada tulisan judulnya adalah hikmat yang benar. Amin. Hikmat yang benar. Berarti ada juga hikmat yang tidak benar. Hikmat duniawi namanya. Hikmat yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Terseret pada arus dunia yang menyesatkan. Allah mau menghindarkan kita dari hal tersebut, dan karena itu kita harus terus-menerus memperoleh hikmat yang benar, amin, yang bersumber daripada Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 6, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagaimanapun pengetahuan pengertian daripada orang-orang yang telah diperoleh sebelumnya, kalau kita memperhadapkan diri kita kepada gambar, kepada potret, pada pengetahuan yang benar yang bersumber daripada kasih karunia Allah, itu masih akan jauh lebih berkualitas, jauh lebih tinggi, dan jauh lebih dalam, lebih luas, dan jauh lebih mendalam Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah maka dikatakan oleh Rasul Paulus, dia memberitakan hikmat yang dia terimanya dari Tuhan, bahkan di kalangan orang-orang yang dianggap sudah matang, sudah dewasa. Semua orang masih tetap memerlukan berita tentang kasih karunia ini. Amin. Apapun yang telah diraih oleh manusia melalui pengalaman-pengalamannya, mereka juga masih tetap merupakan sasaran daripada pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Itu sangat luar biasa. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan oleh Tuhan Yesus pada akhirnya di zaman yang akan datang. Tetapi yang kami beritakan ialah, ini sangat luar biasa ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah, kenapa yang
kami beritakan. Kenapa soal berita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hikmat Allah yang surgawi itu terdapat di mana? Bapak Ibu Saudara, terdapat di penglihatan, terdapat di mimpi-mimpi? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam sebuah kemasan berita ya yang diterima oleh Rasul Paulus, berita Injil kasih karunia Allah namanya, tentang salib Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menebus dan mengampuni kita dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, karena itu dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat menarik bagi kita bahwa Tuhan ternyata sudah memperhatikan kehidupan kita bahkan sebelum kita menyadarinya. Sebelum kita hadir ke dunia ini, bahkan sebelum dunia terbentuk, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah sudah mempunyai suatu rancangan yang mulia, bahwa Allah mempersiapkan semuanya itu sampai tiba pada saat di mana Yesus Kristus telah terlebih dahulu menyelesaikan segala penghalang, ya, yaitu segala dosa dan segala kesalahan dan pelanggaran kita dibereskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Kemudian rancangan Allah yang sebelum dunia dijadikan itu ya dinyatakan kepada kita melalui firman kasih karunia-Nya setelah Tuhan Allah memanggil hambanya Rasul Paulus untuk menerima suatu misi pemberitaan tentang pekerjaan Allah yang sempurna sebagai jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya tanpa perbedaan. Maka saudaraku, di sanalah dikatakan ya, yang kami beritakan adalah hikmat yang tersembunyi, yang rahasia, yang bahkan sebelum dunia dijadikan telah disediakan oleh Allah untuk apa? Bagi kemuliaan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara bisa memperluas pemahaman saudara tentang bagaimana mengerti program Allah, ya, bahwa saudara akan mendapati bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini itu belumlah diketahui oleh para nabi di zaman perjanjian lama. Dan apalagi iblis dan setan tidak akan dan tidak pernah dan belum pernah sama sekali mengetahui rahasia kebenaran ini. Kebenaran yang bagaimana? Kita lihat di ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, yang mengenal rahasia yang tersembunyi itu. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal kasih karunia yang tersembunyi dalam diri Allah itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat secara lebih luas lagi bahwa penyelamatan oleh Allah bagi semua manusia itu sudah diumumkan atau sudah disampaikan, dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama oleh para nabi Israel. Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Kejadian, bahkan Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana sudah dikatakan bahwa seorang keturunan daripada perempuan akan meremukkan kepala si iblis. Ya, saudara-saudaraku yang kita memahami nubuat itu adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudaraku yang dipahami oleh para nabi, yang dipahami oleh orang-orang percaya di masa perjanjian lama seperti ya Nuh, seperti Abraham, Musa, dan Daud dan seterusnya, mereka, Bapak Ibu Saudaraku, memahami kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia di dunia ini adalah berdasarkan perjanjian Allah kepada umatnya Israel, sebuah bangsa yang ditebus, yang sebuah bangsa yang kudus,
untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang di muka bumi ini. Dan itu sudah terang-terangan dinubuatkan oleh para nabi di kitab Perjanjian Lama. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai manusia ke tengah-tengah dunia ini pada saat kelahirannya, maka di sanalah berita kerajaan sorga disampaikan melalui bangsa Israel, dan melalui orang-orang Yahudi itulah Tuhan akan membawa berita keselamatan kepada semua bangsa. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa iblis tahu juga, iblis setan mengerti juga, penguasa-penguasa di udara mengerti bahwa keselamatan itu akan datang dari bangsa pilihan, dari bangsa yang kudus, bangsa Israel. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, iblis berusaha untuk membinasakan orang-orang Israel, dan terlebih setelah Yesus lahir ke dunia ini, iblis ingin membinasakan dan ingin membunuhnya oleh tangan-tangan orang-orang durhaka. Mulai dari kelahirannya sampai kepada kematiannya, iblis menggunakan tangan-tangan orang-orang yang jahat, atau orang-orang yang ingin supaya raja di atas segala raja, Mesias itu bisa dilenyapkan. Dengan demikian kerajaan sorga dari tengah-tengah dunia ini akan berhenti. Program Allah untuk memberkati manusia, umat manusia di dunia ini akan tertunda atau dibatalkan. Itulah yang dipahami, yang dimengerti oleh penguasa-penguasa di udara, sehingga dikatakan bahwa si jahat berusaha untuk mengakhiri kehidupan daripada Yesus Kristus dari dunia ini. Tapi tahukah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat menarik, yang sangat luar biasa di sini di ayat 8 tadi dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal rahasia hikmat yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kemuliaan kita tersebut. Sebab kalau sekiranya mereka mengetahuinya, dikatakan mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Tadi sudah saya katakan bahwa berdasarkan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa melalui bangsa Israel semua bangsa di bumi akan diberkati. Tetapi berkat itu kan datang dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, jikalau dia menjadi raja di atas segala raja di bumi ini. Tetapi kalau Yesus Kristus telah kembali ke surga dan Yesus Kristus harus mengalami kematian, bukankah rencana Allah melalui bangsa Israel untuk memberkati dunia ini akan berakhir? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dipikirkan oleh penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keadaan pikiran yang demikian adalah suatu kebodohan di hadapan Allah. Karena apa? Karena justru kematian Yesus Kristuslah yang menyebabkan saudara-saudara dan saya memperoleh kasih karunia, pengampunan, dan penebusan segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Apa yang dipikirkan oleh penguasa-penguasa di udara, apa yang dipikirkan oleh iblis dan setan untuk menghentikan pemberitaan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru hal yang sebaliknya yang terjadi. Justru melalui penyaliban Yesus Kristuslah berita kebenaran, kasih karunia Allah dan hikmatnya dinyatakan kepada semua umat manusia di dunia ini, bahwa keselamatan hidup yang kekal terbuka bagi semua orang tanpa perbedaan, dan itu akan diperoleh, diterima oleh setiap orang yang percaya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan
oleh kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itulah tidak terselami, amin, hikmat Allah yang tersembunyi ini hanya bisa kita raih, kita temukan apabila kita mengerti setiap firman kasih karunia Allah yang dibukakan kepada kita. Apabila kita datang belajar mengenal kebenarannya, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-9 itu dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, ini punya korelasi yang sangat kuat dengan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itulah saudaraku rancangan Tuhan kepada kita untuk memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Saudaraku, Allah telah merancangkan sebuah cara untuk menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Segala sesuatu yang sangat mulia dan yang sangat luar biasa, berkat yang Tuhan sediakan ini bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Itulah hikmat yang tersembunyi yang ada pada diri Allah yang berabad-abad lamanya dan sekarang dibukakan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka semua kebenaran-kebenaran Allah ini harus kita raih dan harus kita capai dan kita harus mengerti dengan baik secara lengkap, dan karena itulah kehidupan kita yang disempurnakan berproses melalui pengetahuan yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin, ya sekali lagi, tidak mungkin Allah bisa menerima segala sesuatu yang diperbuat oleh manusia jika itu tidak melalui proses pengertian-pengertian yang benar yang sudah dikonfirmasi, terkonfirmasi dengan kebenaran firman Allah terlebih dahulu. Karena apa? Hidup kita divalidasi oleh kebenarannya, amin, bukan oleh kebenaran manusia. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat di pasal 2 1 Korintus 2 ini, ya, Paulus mengatakan di ayat berikutnya bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak dinilai, tidak dapat dinilai oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah merupakan keistimewaan yang diperlakukan oleh Allah kepada kita, bahwa hidup kita itu tersembunyi di dalam Yesus Kristus dan dinyatakan melalui rahasianya, dan kita bisa menangkap semua informasi tentang kehidupan kita manusia sebagai manusia baru ini melalui iman kita kepada firman kebenarannya. Amin. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, mari terus kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Dipenuhi terus oleh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang digambarkan seluruh kehendaknya melalui firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, yang merupakan nutrisi, merupakan vitamin yang menyehatkan tubuh kita, menyehatkan, memberikan kesehatan kepada tubuh Kristus supaya bisa berperan, ya, melakukan seluruh kehendak Allah dengan baik dan dengan tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka jangan pernah biarkan dunia ini mendikte pemikiran saudara, ya, jangan biarkan perkataan-perkataan orang lain menggerakkan sikap saudara, tapi saudara dan saya harus bersikap benar-benar berdasarkan keyakinan terhadap kebenaran kasih karunia Allah yang terus memberikan terus gambaran tentang janji daripada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan
dan mencukupkan kita dengan kasih karunia-Nya. Amin. Saudara dan saya tentunya sudah tahu dan akan lebih tahu banyak hal lagi tentang fokus kita. Bagaimana saudara-saudara dan saya ya tetap berpegang teguh kepada kebenaran Kristus di dalam setiap pilihan-pilihan yang kita buat. Kita tidak melakukannya dengan tanpa pengertian yang benar, tapi kita melakukannya dengan pengertian-pengertian yang Tuhan karuniakan melalui firman kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam lorong-lorong kegelapan. Roh Kudus tidak bekerja tanpa suatu alasan yang jelas melalui kehidupan manusia. Pasti Roh Kudus bekerja melalui pengertian-pengertian yang benar, yang diperoleh, yang diraih oleh setiap orang-orang percaya. Amin. Karena Roh Kudus, saudaraku, bekerja melalui kehidupan kita, tentu saja karena terhubung dengan firman kebenarannya. Itu sangat luar biasa. Semakin banyak saudara-saudara dan saya mengetahui rahasia-rahasia, pengertian-pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam, yang lebih panjang, dan yang lebih tinggi tentang kasih karunia Allah ini, maka saudara-saudara dan saya semakin dipersiapkan untuk melakukan banyak hal yang dikehendaki oleh Allah. Dan saudara dan saya sudah berulang kali dan akan terus disampaikan bahwa kehendak Allah yang terbesar saat ini ada dua hal. Yang pertama adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, dan yang kedua adalah supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran Kristus. Amin. Saudaraku, saya kira itu adalah satu hal yang sangat luar biasa sebagai pembimbing, sebagai penuntun kerangka berpikir di mana kita bergerak, segala sesuatu yang kita rasakan dan yang kita pikirkan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Selalu ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang menyentuh hati sisi bagian manusia batiniah kami untuk melihat kebesaran kasih karunia-Mu. Bahwa sungguh ya Bapa, semakin banyak kami belajar kebenaran firman-Mu, semakin terdorong hati kami untuk memuliakan nama-Mu. Semakin banyak kami mengetahui kebenaran kasih karunia-Mu, semakin rindu kami memberitakan Injil kasih karunia Allah, berita kasih sayang Tuhan yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya oleh karena pengorbanan diri Yesus Kristus Tuhan kami sebagai satu-satunya jalan untuk setiap orang memperoleh damai sejahtera dan sukacita yang sepenuhnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah yang menguatkan kami semua. Firman-Mu lah yang menjadi berkat yang terbesar bagi kami setiap hari. Firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami dan pikiran kami, dan juga yang selalu memberikan kami inspirasi yang baru, kerinduan-kerinduan yang baru untuk lebih memperluas lagi jangkauan pelayanan kami, menolong banyak jiwa, menolong banyak orang, supaya semakin banyak orang yang datang memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Salam. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardos. Puji Tuhan.